cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada ini pertemuan yang ke-12 ya, yaitu pembuatan peta pola ruang. Sebelumnya kita lihat dulu slide-nya. Nah, kita mau buatnya seperti apa? Kita lihat seperti dulu di peta di PPT-nya ya. Sudah ada. Ya, ini slide-nya masih belum dirubah tahun kemarin. Jadi kita mau buat tentang peta rencana pola ruang. Nah, ini tidak bisa sekali selesai satu kali pertemuan ini. Agak lama, agak panjang prosesnya karena mau banyak overlay dan juga analisis yang lain seperti union, merge, kemudian buffer dan sebagainya, sehingga tidak bisa satu kali pertemuan. Jadi nanti dibagi dua, sekarang dan pekan depan. Jadi ada 2 kali pertemuan untuk pembuatan pola ruang. Pekan lalu kita sudah membuat peta tentang lokasi pembuangan tempat sampah ya. TPS. Nah, sekarang peta pola rencana pola ruang. Ya. Nanti akan ada ada peta dasar, peta peruntukan, peta lindung, peta budidaya, kemudian terakhir peta penggunaan ruang, pola ruang. Kita gunakan RMAP atau ArcGIS yang RMAP-nya. Kemudian ArcCatalog sebentar tidak dulu ya. Sebenarnya bisa juga sangat membantu ArcCatalog untuk manajemen data. ArcCatalog seperti Wonder Explorer. Di RMAP ada, tapi itu kecil. Kalau lebih besar lagi, buka di awal. Itu ada ArcCatalog. Karena ada RMAP, ArcCatalog, ArcGlobe. Nah, itu bisa. Sementara enggak, kita ini dulu adalah RMAP aja. Kemudian download filenya dan diekstrak. Nah, ini dia. Jadi, untuk pembuatan pola ruang, ya, itu butuh peta-peta dasar. Ini materi tentang perpetaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Peta dasar diantaranya apa? Curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng. Ini hubungan juga dengan geografi fisik ya. Nanti dari sini diintersect masing-masing ini, nah, kemudian menjadi namanya arahan peruntukan. Nah, dari sini kemudian di satu sisi lagi ini ada lindung rawan bencana, kemudian nanti di union dengan lindung setempat. Ini peta-peta semua ini udah ada. Dan kita nggak perlu cari peta-petanya ini, ya, alhamdulillah sudah disediakan ya oleh Bapak. Jadi kalian tinggal ini aja, download aja ya. Sebenarnya enak sekali ya. Terus kemudian nanti dari sini di union nanti jadi ada yang peta budidaya, ada peta lindung. Dari sini nanti ada yang existingnya, kemudian diklip, kemudian nanti ada di merge dengan lindung. Akhirnya jadilah pola ruang. Nah, ini prosesnya agak panjang, tidak bisa sehari masa satu kali pertemuan ini kuliah, dibagi 2. Jadi kita nanti dari sini kemudian ini sudah pekan depan ini selesai semuanya. Jadi dibagi 2 sesi. Nah, yang dibutuhkan adalah peta curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, rawan bencana, garis pantai, sungai, dan penggunaan lahan. Ini kalau kita menguasai GIS, baik itu ArcGIS maupun QGIS, nanti untuk membantu sekali dalam mata kuliah studio perencanaan kota, perencanaan wilayah, karena nantinya akan ada banyak overlay dan sebagainya ya. Jadi kalau mudah-mudahan kita bisa menguasai ya semuanya ya. Itu yang diharapkan dalam mata kuliah ini. Jadi akan mendukung juga dalam mata kuliah yang lainnya dan teknik-teknik perencanaan yang lainnya
karena tidak bisa lepas dari peta, dan juga sebenarnya untuk skill kita juga. Nah, nanti setelah lulus dari planologi ini apa skill kita? Biasanya yang dibutuhkan di luar di sana di dunia kerja ya skill GIS, entah itu di PUPR atau di ATR BPN atau di perumahan atau di yang lainnya ya, itu memang dibutuhkan skill GIS. Nah, ini kita akan lakukan ini dulu. Curah hujan ini, kemeringan lereng menjadi arahan peruntukan. Ini yang pertama prosesnya. Nah, ini nanti ada rumus-rumusnya ini. Jadi tidak sembarang. Kita ada referensinya. Jadi untuk kemiringan lereng kelas 1 0,8. Dia datar, skornya 20. Ini ada scoringnya juga semuanya. Berdasarkan PU. Untuk yang jalan juga sama. Ini juga sama. Nanti kita buka datanya, ya kan sudah ada di GCR itu. Kemudian kita open atribut, kita lihat atributnya, skornya, kemudian kita intersect, kemudian peruntukan, kemudian kita tambahkan field. Nah, ini sebenarnya seperti Excel ya. Jadi di GIS itu di balik peta itu, di belakangnya itu, di balik layarnya atau dapurnya itu adalah penyimpanan data. Ini nih penyimpanan data. Jadi kalau peta itu tampilan luarnya saja. Nah, seperti ini kan ini tampilan luarnya. Tapi di dalam dalamnya apa? Semakin banyak fieldnya, semakin kaya datanya. Di sini kan ada scoring, lereng, ada macam-macam ya. Ini bisa banyak, ini ada nilainya, ada ininya. Kalau dia kosong, berarti tidak bernilai ini peta ini. Apa nggak ada nilainya ini? Ya, tidak ada kelerengannya, tidak ada ketinggiannya, tidak ada curah hujannya. Itu datanya kosong, minim. Nah, ini nanti ditambahkan fieldnya, bagaimana kita tambahkan. Kemudian kita field calculator untuk mengisi. Pakainya field calculator. Kalau yang ini add field itu untuk menambahkan ini. Seperti kalau Excel itu menambahkan kolom, membuat kolom baru. Nah, kalau ini kan kosong. Nah, ini perlu diisi. Nah, isinya bukan pakai ini lagi, tapi namanya pakai field calculator. Kita masukkan itu. Nah, setelah itu selesai, ini ada rumusnya ya nanti ini. Sebenarnya bukan rumus. Ini kita bisa pakai logika ya. Ini udah mulai ke logika yang pakai query gini. Jadi, nah ini sebenarnya udah pakai logika seperti if gitu ya dalam Excel. Jadi skor total itu sama dengan lebih kurang dari 175 rumusnya ya kita masukkan. Nanti kita apply yang terselect mana. Dan setelah terselect kita field kalkulator dinamakan dengan kawasan lindung. Begini prosesnya sampai seterusnya. Itu ada yang budidaya dan sebagainya. Ini juga masukkan rumus. Rumusnya rumus untuk menselect. Nanti yang terselect ini kemudian kita namakan apa gitu. Kawasan budidaya, musim pemukiman dan seterusnya. Ini sehingga hasilnya nanti ada kawasan budidaya semacam penyangga. Ini juga. Nah, terus kemudian lakukan yang analisis ini. Rawan bencana dan lindung setempat. Ini juga dilakukan, juga ada rumusnya. Kalau sepadan sungai 100 meter sungai besar, ini buffernya atau sepadan sungainya. Kalau yang sungai kecil 15 meter. Nah, sungainya kita lakukan overlay. Ya terus, mungkin kita cepat aja ya, karena kita perlunya praktek, bukan teori seperti ini. Ini untuk gambaran nanti yang akan kita lakukan. Nah, kemudian lindung bencana, ini kita union, nah, kemudian dissolve. Nah, ini pekan depan, ini sudah selesai. Sudah selesai sampai sini. Nanti pekan depan lanjutkan lagi ya. Jadi juga sudah selesai sampai di sini. Pekan depan terus ke bawah. Ini yang pekan depan ya. Jadi apa materinya sama. Di sini juga cuma ininya. Ya, itu. Sekarang kita langsung ke ArcGIS-nya. Silakan buka ArcGIS-nya. Ini sudah 43 ya. Tadi dari pembicaraan para dosen karena banyak mata kuliah yang mahasiswa itu datang telat, ada wacana untuk
ini apa, melok. Jadi misalnya jam 10 kuliahnya jam 10.15 atau 10.30 di lock, jadi udah nggak bisa masuk lagi. Itu tadi beberapa usulan dari para dosen, karena banyak yang seperti ini nih. Harusnya kan ada 60, sekitar 60, 67 ya, ini baru 43, 20 lagi, sekitar 20 orang yang belum hadir. Jadi kalau bisa di lock. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi dibuka sekarang ininya, apa namanya, ArcGIS-nya. Oke, udah dibuka ya ArcGIS-nya. Sekarang kita panggil data-datanya ya. Datanya kita panggil dari sini ya. Kalau kita panggil datanya kan, add file, masih muter-muter. Nah ini dia. Nah ini dia. Jadi itu kita buka aja semua, buka semua. Pakai shift ya, biar ke select dan nah ini dia. Sudah kebuka semua ya. Oke, sekarang kita buat new group layer. Kita pisah-pisahkan ini. Dia mana yang masuk, mana yang masuk, yang mana yang peta dasar, peta tematik, gitu. Gitu. Ini semua tadi petanya ya. Ini data-data dasarnya sudah ada. Sekarang kita buat new group layer. Di layer ini kita klik klik kanan, new group layer. Ada, kita buat 2 new group layer. Nah ini kita gantinya bagaimana? Gantinya klik 1 terus tunggu. Nah itu dia akan itu akan apa namanya, bisa diganti namanya. Kita tulisnya peta dasar dan peta tematik. Nanti kita masukkan mana yang peta dasar, mana yang tematik. Klik aja 1 kali, nanti tunggu dia akan. Nah itu peta tematik. Terus ini sekarang ini ya, klik sekali. Nah ini baru peta dasar. Dan nah sekarang yang ada di sini, data-data ini kita masukkan ke sini-sini nih. Mana yang dasar, mana yang tematik. Garis pantai, sungai kecil, curah hujan besar, jenis tanah. Ya ini kita masukkan nih. Yang dasar tuh sungai, garis, penutup lahan, sungai besar. Oke. Garis pantai,
sungai kecil, sungai besar, penutup lahan. 4 ya. Garis pantai, sungai kecil, sungai besar, penutup lahan. Pakai kontrol, diklik jadi biar kita masukkan ke dasar dia. Ya, ya kita masukkan ke dasar ya. Jadi sungai kecil, sungai besar, garis pantai, dan penutup lahan. Selebihnya, curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, dan bencana. Rawan bencana ini masukkan ke peta tematik. Karena dia jenis peta tematik. Bisa terus masukkan ke peta tematik. Nah, oke. Jadi sudah ada pembagiannya. Mana yang tematik dan mana yang dasar. Selanjutnya, kita buat arahan peruntukan. Masih tambah lagi satu lagi. New group layer. New group layer. Arahan peruntukan. Peta arahan peruntukan. Arahan peruntukan. Jenis tanah, kemiringan, curah hujan, dan nah ini yang 3 ini kita copy dia ke arahan peruntukan. Curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng. Di sini terus klik kanan, pas layer. Ya. Curah hujan, jenis tanah, dan kemiringan lereng. Nah, ini biar nggak terlalu ribet ngeliatnya. Nah, sekarang kita ingin melihat ini nih, arahan peruntukan. Arahan peruntukan ya. Coba kita lihat ininya. Kita lihat atributnya, datanya. Di open attribute nih, klik kanan open attribute. Nah, ini. Sini ada skor curah hujan, ada rainfall. Rainfall ini curah hujan ya. Terus ini sudah ditambahkan nih. Kalau dari peta aslinya nggak ada skor curah hujannya, udah ditambahin agar bisa kita praktiknya lebih cepat. Ininya. Ini ya untuk data di apa namanya, curah hujan. Ini sebenarnya ada di ini, ada di slide itu yang di PowerPoint. PowerPoint itu kan ada ini waktu yang di kelerengan itu kan ada kelasnya, ada kelerengannya, ada klasifikasinya. Misalnya kelas 1 0, kelerengannya 0 sampai 8%, klasifikasinya dasar, skornya 20. Gitu. Itu adanya dari situ ya. Nah, kita lihat di ini di apa namanya ini, slide.
Di slide itu kalau kita lihat, kalau kita lihat dari slide yang di PowerPoint ya, itu ada pembagiannya kan tadi, yang lereng dan ini poinnya berapa, ininya berapa, skornya. Oh iya, skornya itu ternyata untuk curah hujan 0 sampai 13,6, 12,36. Sedangkan kalau di sini coba kita lihat di sini. Nah, ini nih rainfall-nya ini kan 32,50. Kalau di ininya slide-nya dia ini apa namanya? Bukan 3.250 tapi 32,50. Ya mungkin kita edit dulu ya. Di editnya itu kita ini start editing dulu. Yang di editor ini start editing. Kita ke sini lagi tadi yang open attribute. Nah ini kita ini nih 32 pakai titik ya 32,5 dia. Ini juga 27,5. Ini 22,5 juga. Yang rainfall-nya. Nah, kalau udah di apa? Save. Ini bisa sedikit di close nanti kemudian di save di sini. Save editing dan di stop editing. Kita lihat lagi. Ya, ini udah berganti. Ini kan 32,5. Soalnya di apa di PowerPoint itu 32,5 itu bukan. Itu kemudian nanti jenis tanah dan kemiringannya juga. Kita lihat juga dengan yang ada di PowerPoint-nya itu ya. Setelah itu kita lihat lagi yang untuk jenis tanah, kemiringan. Udah sesuai atau belum, kita lihat aja. Ini juga bisa jadi adalah pengecekan data. Ini sudah nih ya. Ya, oke. Sekarang kemiringan lereng, kita lihat atribut. Skornya 80. Ya, udah cukup lah. Ya. Sekarang kita apa namanya? Lakukan analisis. Jadi kita lakukan intersect. Nih ya, kita lakukan intersect ketiga apa ini nih. Ketiga data ini menjadi arahan peruntukan. Di geoprocessing kemudian intersect ini. Ya, masih muter. Oke, ini masih muter-muter. Nah, ini kalau sudah 3 data itu kita ini kita masukkan ke sini. Not responding. Jadi kita masukkan terus nanti kita beri nama dia. Oh, masih menunggu nih. Ini kalau sudah di drag saja ketiga file tadi itu curah hujan, jenis tanah sama kemiringan. Atau dari satu-satu bisa.
masih belum. Nanti kalau sudah itu di ini kan apa? Nanti kita buat folder untuk penyimpanannya. Jadi semua hasil dari analisis ini ditaruh di folder yang baru lagi. Masih belum selesai. Masih. Nah, ini ada non teknis nih. Artisnya kelamaan nih. Belum ini juga. Sebentar mau di close dulu nih ininya. Mapnya karena masih not responding. Buka lagi. Sebentar masih belum. Kalau sudah di intersect itu bisa. Jadi ketiga file tadi itu terus jangan lupa dinamai di foldernya. Maaf ini masih belum kebuka nih artnya.
Ya, baik, maaf nih. Jadi ngulang lagi. Tadi curah hujan, kemiringan, jenis tanah. Tadi yang jadi ganti yang curah hujan tadi. Ya, sudah diganti, oke. Langsung saja. Kalau sudah, geoprocessing, intersect. Nah, ada 3 ini. Langsung sini, drag. Ada kendala nih laptopnya nih, agak lama. Ya, sudah. Yang di sini ya, yang di sini nih. Kita simpan. Nih, karena udah di save, kita simpannya di tempat kita. Di mana tadi style filenya? Nah, ini kita buat inian baru. Apa? Kita buat folder baru. Kita buat folder baru. Jadi biar apa? Kita tulisnya hasil. Jadi dari ini bikinnya di sini nih, yang nih. Jadi kita buat folder baru, yang new folder. Ya di luar sini ada, benar. Kita tulis saja hasil. Hasil. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Arahan peruntukan. Kita namanya arahan peruntukan. Di ini foldernya yang folder hasil. Arahan peruntukan. Udah langsung oke. Tunggu. Intersect lagi bekerja. Nah, itu dia. Udah. Sekarang kita isikan atributnya. Kita lihat di sini. Wah, banyak sekali kan? Nah, kita perlu menambahkan field baru. Nah, kita nambahkan field baru. Add field. Add field. Set tinggal udah. Skor total.
skor total. Lagi ngajar. Sebentar. Sebentar. Minta ya. Ini field apa ininya? Sebentar. Nanti ini kita buat apa namanya sama field baru ya. Skor nanti kita namakan skor total. Terus nanti kita add dengan arahan peruntukan lagi karena nanti itu yang hasil itulah yang kita ambil ya. Nanti itu teks sebentar. Panduannya sebenarnya ada di apa namanya PowerPoint ya. Nanti PowerPoint. Jadi setelah kita tambahkan fieldnya, baru nanti kita bersihkan datanya. Oke, kita balik lagi. Nah, ini kita tadi field ya. Nah, skor total underscore. Ini ya ada cukup. Ini kan skor total sini. Kita tambahkan lagi, add fit lagi dengan arahan peruntukan. Arahan, tapi nggak boleh banyak panjang ya. Peruntukan, arahan peruntukan. Ini teks. Ya, cukup. Arahan peruntukan ininya ada teks. Nah ini nih. Nanti kita apa namanya isi itu ya. Kita balik lagi. Klik lagi ke sini. Ya. Sekarang kita isi ya. Arahan total.
Ini kita field kalkulator ya, klik kanan. Yes. Skor CH, skor ini. Kita tambah ini. Skor CH tambah skor yang skor-skor semua. Skor lereng. Skor tanah. Mana skor tanah? Oh, ini dia tadi skor tanah. Dah. Oke. Dah, ini dia skor total. Ini. Nah, sekarang oke. Nah, di PowerPoint itu kan ada apa namanya? Ada beberapa itu kawasan-kawasan tuh. Masing-masing kan ada ini, ada rumusnya masing-masing sesuai dengan yang ada di PowerPoint tadi. Nah, ini kita harus pakai rumus nih. Itu sesuai dengan yang ada di ini. Sesuai dengan yang ada di apa namanya? Sesuai dengan yang ada di PowerPoint. Kita satu-satu nanti. Yang pertama ini kawasan lindung. Dia itu skornya lebih besar dari sebarangan 175. Berarti sekarang kita lakukan query. Nah, sekarang ada ini. Ya. Kita select by attribute. Ini select by attribute. Nah, kita mau mencari skor totalnya yang lebih dari 175. Berarti skor total lebih dari dan dengan 175. Ini kita ingin mensortir, menselect, memilih yang ini di atas 175. Apply. Nah, ini yang udah kepilih kan. Nah, kemudian kita di sini nih filter. Kita namain kawasan lindung. Kawasan lindung. Di sini kita field kalkulator. Field kalkulator ini untuk mengisinya. Clear kawasan lindung. Ini ya, tetap kutip ya. Kawasan lindung.
kawasan lindung. Oke. Ya. Ini yang pertama udah untuk yang kawasan lindung. Selanjutnya kita yang kedua, kawasan penyangga. Ya. Kita lihat juga di dalam PowerPoint tadi, itu kan dia kalau yang menyangga itu jadi dia sama seperti tadi lagi. Ini select by attribute yang tadi ya. Ini untuk yang berikutnya lagi. Dia itu skor total kurang skor total 125. Tambah N skor total and skor total lagi skor total klik 2 kali kurang dari atas sama dengan 174. Nah, kalau udah coba kita play ya, play dah, kita namain kawasan penyangga nih. Lihat kalkulator lagi, kawasan penyangga. Dah, sekarang lanjutnya lagi yang berikutnya. Kita lihat lagi di PowerPoint. Salah atribut lagi. Itu yang ketiga itu kan dari lindung penyangga budidaya tanaman tahunan. Budidaya tanaman tahunan di bawah kurang dari atau sama dengan ini kita ya kita bisa clear atau kita bisa ini bisa delete. Nah ini kalau sulit kita copy aja dari yang di PowerPoint itu bisa tuh. Kita copy aja tuh. Biar nggak ngetik-ngetik lagi kelamaan kan. Jadi caranya tuh lihat di PowerPoint ada sebentar PowerPoint-nya. Ini kan di PowerPoint-nya ada ya. Di PowerPoint ini bukan dari PowerPoint. Nah, di PowerPoint-nya ini kan tadi ada yang rumus-rumus itu. Biar enggak ini capek. Nah, nih. Ini kan tadi kita sudah nih kawasan lindung. Yang ini nih. 125 kan ini. Terus yang ini skor total. Nah, sekarang ini nih. Sekarang udah kita copy aja ini. Kelamaan kalau ngetik-ketik tadi ya. Klik aja ini dah. Nih. Nah. Copy. Nanti yang terakhir juga sama. Copy juga. Klik ke sini. Belum ya, maaf. Nanti yang keempat juga sama. Kita copy aja biar enggak ini. Bentar.
Ya ini ya. Nah ini clear aja, clear. Copy, paste. Nah, tadi biar nggak ini juga. Itu kan skor ini, skor total. Tapi di sini kita lihat, perhatikan nih, skor ini kan skor total di ini, kalau skor kita itu kan begini, harus diganti nih. Ini harus diganti. Skor totalnya harus diganti. Nah, itu. Benar kan nih, 225. Ini yang penting skor totalnya nih ya. Karena skor total itu kan dia huruf besar semua. Kalau yang di PowerPoint, kalau yang di sini kan kita nggak ketahuan. Totalnya gini. Oh ini juga satu nih, satu dihapus nih. Nah, dia kalau nggak berhasil dia akan invalid. Tapi kalau berhasil dia akan terselect. Gitu. Nah ini, coba aja ya. Eh, ya Bismillah. Ya berhasil ya. Tuh. Nah kalau berhasil dah, kita namain sekarang sama build kalkulator. Nah, ini dia ini kawasan tanaman semusim dan apa tadi ya? Tanaman semusim dan kawasan masalah budidaya tanaman tahunan. Kawasan budidaya tanaman tahunan. Kawasan budidaya. Kawasan budidaya. Kawasan budidaya tanaman tahunan. Nah, kawasan budidaya tanaman tahunan. Benar kan ya? Kawasan budidaya tanaman tahunan, ya benar. Oke kalau sudah. Nah, sudah. Oke, baik, sekarang yang terakhir. Sama juga. Tapi yang terakhir ini sama sih ya. Ini kita clear. Terus ini kita masukkan rumus. Tapi sebenarnya rumus yang itu bisa jadi benar, bisa jadi salah juga. Mungkin karena oke, coba kalau ini. Ini skor total kita ya. Nah, benar nggak nih? Skor total kurang dari 124 nilai nomor 3 sampai 8. Nah, coba ya. Coba nih, bismillah. Wah, invalid ya. Berarti ada yang salah di sini. Kalau invalid ada yang salah. Skor total benar.
Ntar pakai yang pakai yang ini, pakai. Nah, sebentar. Ini ya. Sebenarnya udah pakai logika ya. Nah, wah ini nggak bisa. Kalau gitu kita ini aja. Kita manual aja. Begini. Ini kita pakai logika aja. Berarti kan ini tinggal satu ya. Tinggal satu. Berarti kita ini saja. Pakai ini aja sebenarnya udah bisa nih. Ini kan kita klik lagi. Nah, ini udah tinggal yang ini aja nih benar. Kalau kita klik 2 kali, ini yang kosong ini aja nih yang di atas. Sekarang kalau nggak bisa juga kita pakai manual ya, yang cara ini. Kita pakai yang satu lagi tadi, rumus yang tadi satu lagi. Ini kalau berhasil, ini kalau nggak bisa nanti kita pakai yang manual ya. Skor total kurang dari sama dengan 4. Untuk kita manual. Tiga or nilai 3 sampai 8. Kalau nggak bisa nanti kita pakai yang manual. Terus 24 N nilai or 0 lagi 3. Oh ini mungkin nggak ada, tapi pakai kurung ya. Oh tetap kurung juga. Nilai, oke. Oke, kita kalau nggak bisa kita pakai manual. Oh masih belum bisa. Oke, kalau nggak bisa kita pakai manual. Jadi ini kan tinggal sisanya ya. Ini kita select yang kosong-kosong semua nih. Ini diklik sini sama pakai shift sampai yang ke bawah. Ini. Nah itu. Kita select manual ya. Karena ini sisanya aja, yang lain kan udah. Nah, kita fill kalkulator. Nah ini kita namakan di yang itu kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman.
tanaman semusim dan permukiman. Budidaya tanaman semusim dan permukiman. Iya, udah. Udah. Karena tadi rumusnya tadi belum berhasil. Kita pakai manual saja nih. Jadi kita lihat sini. Lihat saja di sini apakah ada yang masih ada yang kosong. Sudah terisi semua ya. Gini aja caranya. Saya atribut yang clear. Ini untuk melihat ini aja. Yang arahan peruntukan ya. Arahan peruntukan. Nah ini. Klik. Terus nih get unique value. Nah. Ini kita cek nih ya. Berarti nggak ada yang, kalau dia kosong tuh ada yang tanda kutip aja tapi kosong. Ini ada semua ya. Berarti ini semua. Ini semuanya sudah terisi ya. Semua terisi udah. Sudah selesai nih. Sudah nih. Jadi udah semua udah terisi ya. Sudah ya. Oke. Close. Udah. Ini kita clear seleksi. Clear. Ini clear gini. Dah. Lagi. Ya udah putih semua ya. Nah, oke, udah semua. Udah putih semua. Ini nanti untuk peta arahan peruntukan ya. Ini kemudian kita di sort ya untuk finalnya. Di processing, di solve. Nah ini arahan peruntukan. Nah, disimpan kita di hasil nih. Folder hasil ya, kita simpan. Ini nanti kita simpan di sini yang di folder hasil ya. Arahan untuk final. Jadi kita ingin membersihkan datanya, hanya maksudnya kita butuh yang terakhir aja itu. Yang di save ini hanya arahan peruntukan saja. Nah, oke, ini arahan peruntukan ya, yang di checklist. Ya, kita tunggu. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Tuh. Nah, yang final ini kita masukkan ke grup di sini nih. Yang ini kita close. Di remove aja nih. Yang ini kan udah nggak pakai ya. Di remove. Yang ini kita masukkan ke sini. Dah. Sekarang kita membuat arahan lindung. Ini udah nih yang ini. Sekarang kita buat grup. Nah, ini yang bagian pertama udah selesai ya. Arahan peruntukan udah, peta arahan peruntukan. Sekarang arahan lindung. Kita buat lagi new group.
arahan lindung. Lindung itu ada dua, lindung setempat dan lindung budidaya. Jadi lindung setempat ya, kita buat dulu arahan apa lindung setempat. Oh ini berarti ininya bukan ini lindung setempat, ganti lagi namanya lindung setempat. Kita mulai satu-satu aja. Ini kita klik 2 kali aja. Lindung setempat. Nah ini dari peta dasar nih. Dari peta dasar nih. Ini kita ambil itu sungai dan garis pantai berarti ini. Sungai kecil, sungai besar, garis pantai. Kopi dan ke sini lindung setempat. Paste layer. Ya. Ya. Lindung kecil, sungai kecil, sungai besar, dan garis pantai ini. Sama aja sih. Apa-apa. Nah, nanti kita buat buffer masing-masing nih. Masing-masing ini kita buat buffernya, buffer sungai, buffer itu maksudnya untuk sepadan. Sepadan ke sungai, sebagian sungai besar, sungai pantai. Jadi nanti kita buat satu-satu ya. Jadi yang pertama kan sudah selesai arahan pembentukan. Sekarang arahan lindung, tapi lindung ada lindung setempat itu ini. Kita buffer satu-satu nih. Dari sungai, pantai, dan sungai besar. Kecil kan 15 meter, kalau besar 100. Sekarang kita garis pantai dulu deh. Nanti satu-satu. Ya, kita buffer ya. Buffer. 200 meter dari pantai. Garis pantai. Pantai. Nah, set buffer. Di sini nanti 200 meter ya. Dia kayaknya 200 meter, tapi dia nggak dua sisi ya. Kalau sungai kan dua sisi kiri kanan. Kalau pantai ini yang menghadap ke daratan saja. Itu. Ini buffer garis pantai. Meter. Garis pantai 200 meter. Nanti distance-nya kita ganti ini 200 meter. Terus ini ganti meter. Slide type-nya tidak full. Dia bukan kiri kanan kan tadi. Kanan saja, right. Right saja. Karena dia menghadapnya ke daratan. Bukan kiri kanan. And type-nya ini flat. Nah. Oke. Coba kita zoom ya. Ya, benar ya. Ini kan garis pantainya kan. Nah, zoomnya benar ya. Zoomnya kan ke daratan, bagus, benar. Bukan ke lautan.
garis pandang pantai itu kan ke daratan bukan ke lautan. Jadi ini sudah benar. Ya, sudah benar. Ya, sudah. Ini sudah. Selanjutnya nanti kita buat buffer lagi yang sungai kecil, sungai besar, itu semuanya kita buffer. Kalau sungai ini kita buffernya sisi kiri kanan. Sungai besar juga kiri kanan. Yang ini saja nih yang tadi, yang pantai saja nih yang dia ke arah ini. Kita buffer lagi. Ini belum selesai nih. Kiri kanan. Ya. Kita add field, nah, tambahin lagi sepadan pantai. Oh, ini keterangan aja, keterangan. Ket aja, ket. Maaf, ket. X. Oke. Baru field operator. Dua. Sempadan pantai. Pakai ini ya. Dua pakai sempadan pantai. Ya kalau udah oke. Sempadan ya. Oke. Nah, sekarang kita sungai. Sekarang buffer sungai. Sungai kecil dulu. Sungai kecil. Buffer. Sebentar. Ini. Meter. Slide tab-nya setting. Mantap. Flat. Oke. Ini full udah. Udah, oke. Ya. Nanti gabungan aja. Ya. Digabung aja nanti. Sekarang buffer lagi. Sungai besar. 100 meter ya. Meter full. Iya, udah ya. Oke. Sekarang unionkan semua. Yang buffer-buffer tadi itu kita unionkan semua. Tiga itu tadi. Nih, di drag aja dari sini tiga ini. Drag ke sini. Nah.
Ya, kita simpan di sini. Lindung setempat. Ya. Oke. Nah, kita open atribut. Nah, isi dengan ini di sini kan ini ya. Sebentar. Di keterangan, nah ini kan masih kosong tuh ya. Nanti kita mau isi seperti yang keterangan itu. Seperti yang keterangan. Ini kita pakai select attribute. Select attribute. Select attribute. Cari ket. Cari ket. Nah, get unique value. Kita cari yang masih kosongnya kan. Nah, cari yang ini nih. Yang apa? Yang ada tanda petik gitu ya. Sama dengan tanda petik. Jadi yang kosongnya itu yang kita select. Atau yang nol atau yang nggak ada isinya. Nanti itu kita ingin isi dia. Nah, itu kan udah. Di situ nanti di situ keterangannya kita. Fit calculator. Ya. Ya, nanti kita isi dia dengan sempadan pantai. Salah, sepadan sungai. Baik yang sungai kecil maupun sungai besar. Sempadan sungai. Nah, oke. Nah, kan? Sepadan sungai. Pantai dan sepadan sungai. Sekarang kita dissolve. Jangan lupa unselect ya. Clear dulu. Nah. Terus dissolve. Setelah kita dissolve, kita bersihkan datanya. Kita ambil yang belakang saja. Save. Ini tempat final. Nah, yang kita pilih yang ket aja yang tadi yang kita yang ket aja. Nah, kalau udah oke. Dah. Nah, ini udah. Sekarang kita mau nanti buat kawasan lindung. Nah, udah kan? Sepadanan.
Oke, ini kan udah setempat, lindung setempat dan rawan bencana kan. Kita butuh data rawan bencana. SAP. Di sini tadi kan ya, di tematik yang di tematik. Nah, rawan bencana. Yang di rawan bencana. Di rawan bencana kita lihat dulu datanya nih. Ya. Kawasan relatif stabil. Oh, ini masih ada yang ini nih. Ini masih ada yang rawan. Kita harus delete dulu nih. Yang ini nih relatif stabil nih. Kita klik. Nih. Bencana dengan rawan relatif stabil. Ini harus di delete ini. Karena ini kan kita butuhnya yang bencana saja. Ini masih ada transfer stabil. Ada. Nah, ini bukan rawan bencana dia. Ini harus dihapus nih dua ini nih. Ini bukan rawan bencana. Kalau ini kan rawan bencana nih. Dia bukan masuk kawasan lindung dia nih. Yang ini. Kita harus ini start editing aja kita. Kita ke start editing ya. Kalau mau edit start editing mana? Ini editor. Editing. Nah, terus masuk. Ya kita close dulu bisa. Kemudian ini rawan bencana tadi. Oke. Nah, baru ini. Dah, tinggal delete. Nanti kita delete dia. Dua ini. Ya, bisa dua-duanya atau satu. Kita klik kanan terus delete ya. Dah. Kalau udah, baik lagi. Save, jangan lupa. Dan stop editing. Dah. Oke, ini udah semua ya. Dah. Nanti setelah itu setelah ini kita masuk lagi ke yang tadi lindung setempat dan rawan bencana menjadi arahan lindung. Nanti kita gabung lagi nih kedua data ini, kita unionkan dengan rawan dengan yang tadi ya. Union. Yang final ini bencana.
Ini jadi di sini juga bisa sih. Ya, bencana bisa nih. Ini tempat final yang tadi nih. Nah, simpan. Arahkan lindung. Ya. Ini belum final. Nanti kita di solve baru final. Arahkan lindung. Kita open attribute. Nah, kita tambahin nanti atribut. Kita filter atribut lagi. Arahan lindung. Pakai underscore ya. Teks, pakai teks kita. Teks. Ini kita tambahin aja beli banyak 200 lah. Oke, oke. Nah, jadi di sini kan. Isi. Kita isi. Sekarang kita pertasan dan rawan bencana dulu. Rawan bencana itu yang paling atas. Rawan bencana paling utama itu. Berarti nah, yang itu dulu. Berarti kita ini juga kita pindahin rawan bencana ke arahan lindung. Fit kalkulator. Kalkulator. Nanti kita ya dia yang arahan lindung. Nah, arahan lindung. Ini yang ada di keterangan di arahan lindung akan pindah ke yang tadi ya. Jadi kita ingin mengisi yang kosong ini dengan yang ada isinya di arahan lindung. Oh, maaf, bukan itu dulu. Kita yang rawan bencana dulu, bukan yang ini. Kita pakai yang ini dulu. Kita yang ket-ket dulu, yang ket. Nah, yang ket aja. Kita ingin mindahin aja data itu. Nah, kita oke. Ini kan ada sisa 2 nih. Udah, sisa select yang 2 yang ini. Ada 2 yang tidak PC kan yang 2 nih. Karena 2 nih kita pakai select manual aja nih. Sama build calculator lagi. Build calculator. Kita masukin ini clear ya, kita clear, kita masukin keterangan 1. Ket 1. Yang ket 1. Nah, ini dia. 1.
Jadi kita ingin mengisi yang dua ini. Kita oke. Bismillah. Dah, sepadan semua teman. Udah kan? Nah, sekarang kita, oh ya, clear selection jangan lupa ya. Setelah itu kita di solve. Di solve. Lindung final. Arah lindung. Karena kita ingin ambil hanya arah lindung aja. Nah, kalau sudah kita tunggu. Nah, ini dia udah. Jadi ini, rawan bencana, rawan gempa, sepadan. Udah ya, ini udah arah lindung final. Jadi rawan gempa, ya sudah selesai. Sudah selesai ya. Jadi ini finalnya kita di sini tadi, yang arahan lindung final. Kalau ininya udah kesimpan ya, apa namanya nih, file-filenya ya, yang tadi ya, file itu udah kesimpan semua di ini, yang SAP-nya. Terus kemudian untuk yang ininya, kita lanjutkan pekan depan. Ini kan kita sudah membuat arahan lindung, arahan penentukan setempat ya. Kalau kita lihat ini sudah selesai nih, sudah selesai kan? Kalau kita lihat di ini, di mana, di PowerPoint tadi. Ya di, nah ini nih. Nah ini sudah. Ini rawan bencana udah nih. Tadi nih rawan bencana dengan masa depan. Nah, pekan depan kita ini budidaya, lindung, kemudian jadi terakhir pola ruang. Jadi kita hari ini arahan peruntukan dan ini arahan lindung. Gitu. Baik, sudah selesai. Selanjutnya kita absensi.